彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Angin liar membawa butiran pasir ketika menyapu gurun yang berwarna kuning keunguan. Suara menderu dari angin yang melolong samar-samar memancarkan benang dingin yang gelap. Di tempat yang agak sepi seperti ini, seseorang akan sulit sekali menemukan manusia lain. Hanya ada angin berpasir tak berujung, membawa suara lolongan. Tidak ada pohon di daerah ini. Lingkungan kering membuat sulit bagi vegetasi dan hewan untuk bertahan hidup. Hanya rumput liar berwarna kuning pucat yang bisa hidup dengan gigih di tempat yang sepi ini. Di bawah daun mungil mereka adalah sistem perakaran yang berkembang sangat baik sehingga orang biasa akan kesulitan membayangkannya. Akar mereka yang panjangnya puluhan meter panjang membentang jauh di bawah tanah untuk mencari sumber air yang berharga. Para gembala di padang pasir memanggil mereka Halia, yang berarti karunia divine. Vegetasi yang ulet ini menemukan cara untuk mempertahankan hidupnya. Angin liar bertiup melewati sepetak rumput liar kuning pucat di padang pasir. Xiao Yan perlahan bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa lelah sekali lagi melonjak di kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia sepertinya samar-samar mendengar suara, seruan. Waktu berikutnya Xiao Yan terbangun adalah karena benjolan yang intens. Benjolan itu menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya muncul seolah-olah mereka jatuh berkeping-keping. Perasaan menyakitkan mengusir kelelahan di kepalanya. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap titik di bawah tubuhnya saat pandangannya menyapunya. Segera, dia mengerti di mana dia berada. Dia ada di kereta. Dengan kata lain, dia telah ditemukan oleh seorang pejalan kaki di rumput. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuhnya dan menemukan bahwa itu jejak darah telah dihapus. Bahkan jubah hitam compang-camping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiao Yan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menggosok tangan kanannya. Aku juga tidak berdaya ketika datang ke luka kamu. Jika kita tiba di Tianbei City, akan dimungkinkan mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawatmu. Namun, itu akan membutuhkan cukup banyak koin emas. Orang biasa benar-benar akan kesulitan mendapatkannya. Arogani alkemis benar-benar terlalu hebat, tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan pemimpin klan Han aku harus bersikap sopan ketika menghadapi orang-orang itu. Xiao Yan hanya tersenyum. Lukanya tidak menjadi masalah. Meskipun mereka sangat serius, itu pada dasarnya lumrah untuk Xiao Yan, yang sering menderita luka seperti itu. Selama dia diberikan waktu, itu tidak akan menjadi masalah bagi lukanya untuk sembuh total. Ini mungkin hal yang baik sebagai seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. Itu benar, kakak laki-laki Han Chong. Bolehkah aku menanyakan apakah ini adalah dataran tengah? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin dirinya menyia-nyiakan waktunya untuk melewati wormhole hanya untuk secara acak dilempar ke lokasi lain di benua itu. Ya, ini adalah wilayah utara Central Plains. Han Chong menganggukkan kepalanya. Dia segera bertanya dengan terkejut, apakah adik kecil Xiao Yan bukan seseorang dari dataran tengah? Xiao Yan dengan pahit tertawa.
Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah wormhole. Jadi kamu bertemu dengan Space Storm. Tidak heran cederamu sangat serius. Namun, kamu bisa dianggap beruntung. Xiao Yan mengalami hari yang sangat menyakitkan di gerbong sebelum benang Douki akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Douki ini masih sangat lemah, itu masih berhasil mendukungnya dengan secara acak mengambil sesuatu dari storage ring-nya. Selain itu, seluruh hari menyusui memungkinkan dia untuk turun dari kereta dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit perbaikan. Dia tidak lagi perlu berbaring di kereta seperti mayat. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Rasa sakit sedikit yang samar-samar ditularkan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia berada di titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meski tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk padanya akan menelan pil pahit. Lupakan tentang Earth Demon Puppet yang tersembunyi di dalam storage ring-nya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak berdaya saat muncul di permukaan. Setelah semua, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi di atas menjadi praktisi Dou. Kekuatan spiritualnya tidak sedikit lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Dou Zongs. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan seorang elit Dou Zong hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Dou Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan lebih dari Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiao Yan di hatinya meningkat sedikit. Namun, si kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa. Kamu harus melatih lebih banyak di masa depan. Jika kamu tidak memiliki sedikit kekuatan di Central Plains, kamu akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan untuk menyebut kakak laki-laki Gui Tuo sepertinya telah membuatnya sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, mengerutkan kening, dan menghukum. Nada bicaranya digunakan ketika menegur seseorang dari generasi yang lebih muda. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit menyeringai. Gui Tuo, kamu harus berhenti mengomel secara acak di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong. Suara kuda-kuda ditularkan dari depan tidak lama setelah suara Gui Tuo terdengar. Segera, suara chatting Han Chong terdengar. Hehe, itu bukan seolah-olah aku telah mengatakan sesuatu yang salah. Gui Tuo tertawa kering dan menjawab saat melihat Han Chong. Han Chong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum sambil berkata, bagus. Adik kecil Xiao Yan, meski menderita luka serius seperti itu, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari. Berderak. Sementara Xiao Yan berfokus padanya, kereta yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka, dan kaki panjang yang ramping muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan tatapannya perlahan-lahan bergeser ke atas. Kejutan jelas melintas di matanya. Tidak disangka bahwa itu pemilik aura bintang 3 Do Uang sebenarnya adalah orang yang muda dan cantik. Wanita itu memiliki alis seperti willow. Kulitnya seperti salju, dan dia diberkati dengan sosok tinggi. Dia mengenakan pakaian ungu. Di bawah penutup pakaian ungu adalah tubuh yang sangat produktif dengan kurva yang proporsional. Satu-satunya aspek yang kurang adalah wajahnya berwajah dingin. Matanya yang cantik memiliki perasaan yang keras. Namun demikian, Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa itu wajah wanita ini tampak sedikit familiar. Namun, dia juga benar-benar yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Banyak tatapan sekitarnya telah berkumpul pada wanita ini saat dia muncul. Ada panas yang biasa dalam tatapan ini. Namun, sebagian besar dari mereka bersikap hormat. Kecantikan wanita ini aku perlahan-lahan menyapu tempat perkemahan begitu dia turun dari kereta. Malam secara bertahap menutupi seluruh padang pasir. Ada beberapa orang di gurun terpencil itu. Namun, secara mengejutkan terdengar suara-suara manusia yang nyaring dan hangat di atas bukit. Suara menyebar dan secara signifikan mengurangi kehangatan yang tenang di sekitarnya. Cukup banyak tumpukan api yang memancarkan percikan api yang terbang ke langit dari dalam kamp di puncak bukit. Cahaya dari nyala api menyalakan seluruh tanah perkemahan sampai cukup terang. Banyak orang mengitari tumpukan api. Tangan mereka memegang beberapa botol anggur saat mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, botol-botol bertabrakan, memancarkan suara ping di tengah-tengah tawa. Xiao Yan duduk di samping setumpuk api.
Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang besar di sekitarnya yang telah mabuk sampai wajah mereka memerah. Atmosfer semacam ini adalah sesuatu yang jarang dia alami. Brother Xiaoyan, di sini. Minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh kamu. Gurunya dingin. Tawa tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan mengipasi api. Segera, botol anggur terbang ke arahnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan secara akurat meraihnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Han Chong yang memiliki bau alkohol di sekujur tubuhnya. Dia lalu tersenyum sambil mengangguk. Terima kasih, kakakmu Han Chong. Haha, anak kecil Xiaoyan, tidak buruk. Kamu masih memiliki roh manusia. Beberapa penjaga Han klan sekitarnya tanpa sadar tersenyum dan memuji ketika mereka melihat bahwa itu Xiaoyan telah meminum setengah kantong anggur ampuh dalam satu tembakan. Xiaoyan tersenyum kepada semua orang. Dia baru saja akan berbicara ketika tenda di tengah perkemahan tiba-tiba terbuka. Sesosok yang tampak sangat memikat di bawah sinar bulan segera muncul di depan tatapan semua orang. Sosok itu adalah Han Sui. Pada saat ini, Han Sui tampaknya baru saja mandi. Oleh karena itu, rambut hitamnya yang halus membawa kelembapan ketika melayang ke bawah. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki pesona tambahan seorang wanita. Hal ini menyebabkan cukup banyak penjaga klan Han yang lebih muda memiliki detak jantung lebih cepat saat melihatnya. Han Sui keluar dari tendanya. Tatapannya secara acak melirik satu kali. Setelah itu, dia duduk di samping api tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Dia mengeluarkan belati dan mengambil sepotong daging panggang dari rak api sebelum perlahan memasukkannya ke mulut kecilnya. Keanggunan dari mengunyah lambat tampaknya tidak sesuai dengan lingkungan mengunyah kasar sekitarnya. Namun, harus dikatakan bahwa itu Han Sui saat ini sangat cantik dan bergerak. Suara-suara Han Chong dan yang lainnya tanpa sadar ditekan setelah Han Sui keluar. Lelucon kotor mereka juga dengan cepat ditelan ke dalam perut mereka. Xiaoyan menoleh dan melihat Han Sui yang tampaknya memiliki delicatessen milik seorang wanita di bawah cahaya api yang bercampur dengan dingin yang keras dari siang hari. Hehe, kenapa? Apakah kamu pernah dipukuli oleh Xiao Jie? Han Chong di samping tiba-tiba bergegas ke depan sementara Xiaoyan berfokus pada Han Sui dan dengan lembut menggoda. Senyum hangat di wajahnya menyebabkan pria yang kuat ini tampak agak tidak berarti pada saat ini. Tentu saja, semuanya laki-laki. Angin berpasir bertiup di atas gurun yang sepi karena suara melolong di langit. Angin membawa gelombang pasir saat itu terbang ke kejauhan. Beberapa bintik hitam secara bertahap muncul di ujung jalan. Sesaat kemudian, titik-titik hitam mendekat. Itu benar-benar sebuah konvoi. Ada hampir 100 penjaga dengan wajah buram menjaga konvoi. Banyak tatapan hati-hati menyapu mereka. Tangan mereka juga memegang erat senjata di punggung mereka. Lokasi bagian padang pasir ini sudah mendekati bagian eksternal wilayah Central Plains Utara. Oleh karena itu, seseorang kadang-kadang melihat satu atau dua angka. Namun, mereka sangat jarang dan mereka menghilang dalam sekejap mata. Seluruh jalan berdering hanya dengan suara kuku kuda dan teriakan elang yang ditularkan dari langit. Ayo pergi! Ekspresi Han Chong serius ketika dia mengangguk. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Konvoi mulai bergerak sekali lagi atas perintah Han Chong. Kakak Xiaoyan, jika ada yang terjadi nanti, aku ingin meminta sesuatu darimu. Cobalah yang terbaik untuk membawa Xiao Jie pergi. Suara rendah tiba-tiba terdengar dari luar sementara Xiaoyan bersandar di jendela kereta. Dia tanpa sadar terkejut. Dengan memutar kepalanya, dia melihat bahwa orang itu adalah Han Chong. Tidak ada yang harus terjadi. Bahwa Siamang hanya menginginkan biaya jalan. Bukankah semuanya akan beres jika kau memberinya bayaran pada saat itu? Xiaoyan bertanya. Jika Xiao Jie tidak ada, sepertinya kita bisa menyelesaikannya hanya dengan membayar sejumlah uang. Namun, si brengsek itu tidak hanya serakah, tetapi juga seperti binatang buas ketika bertemu dengan wanita cantik. Oleh karena itu, jika ada kecelakaan yang terjadi pada waktu itu, masih ada jarak yang sangat jauh ke kota Tianbei dari sini. Bahkan klan Han akan mengalami kesulitan untuk menimbulkan banyak ancaman. Han Chong melihat kereta depan yang memancarkan aroma tenang, menghela nafas, dan tertawa terbahak-bahak. Sialan.
Jantung Han Chong langsung tenggelam saat melihat jumlah ular besar yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan mereka. Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari langit setelah lingkaran itu mulai terbentuk. Dengan segera, sosok hitam hijau dengan cepat terbang turun dari puncak jurang. Dalam waktu satu nafas, dia muncul di langit di atas konvoi. Sosok yang baru saja muncul di langit di atas konvoi itu cukup aneh. Setan ular. Siamang. Wajah Han Chong sedikit bergetar. Dia segera keluar dari konvoi, mengambil kartu kristal dan dengan hormat berkata, tentu saja kita tahu tentang hal itu. Komandan Siamang, kita adalah konvoi dari klan Han di kota Tianbei. Ini adalah hadiah kecil yang aku harap. Pak Komandan akan menerima. Siamang mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan hisap tanpa basa-basi menarik kartu kristal di tangan Han Chong. Dia meliriknya sebelum membuka mulutnya dan tertawa, tidak buruk. Sepertinya kalian semua masih memiliki ketulusan. Wajah Han Chong bersukacita sedikit setelah mendengar ini. Ini wajar saja. Siamang tersenyum aneh. Lidahnya menjilat sudut mulutnya sebelum jarinya tiba-tiba menunjuk kereta di mana Han Sui berada. Dia tersenyum lirih dan berkata, namun, tinggalkan dia dulu. Ekspresi semua orang di konvoi tiba-tiba berubah. Cukup banyak orang yang dengan diam-diam mempererat genggaman senjata mereka. Han Chong dengan lembut menghirup nafas dan dengan penuh hormat bertanya, apa maksud komandan? Hehe, gadis kecil, tidak perlu bersembunyi. Kakek ini sudah mengendus aroma di tubuh wanita dari jarak jauh. Ular-ular berbisa dari segala arah tampaknya berusaha menutupi langit. Namun, ketika mereka kurang dari 10 kaki dari konvoi, tubuh mereka tiba-tiba menegang.